Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Asnahairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan Hukum Pidana pada pertemuan ke-6 pada Senin 18 Oktober 2021 yang dimana membahas mengenai lanjutan bab 5, yaitu tentang melawan hukum. Melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya yaitu di negeri Belanda dalam Arrest Hograd tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Di Indonesia ada pula contohnya di Indonesia, yaitu putusan MARI pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama ada sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Kemudian perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Kemudian yang kedua ada melawan hukum material, yakni bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Kemudian sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Dan jadi melawan hukum secara material ini sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua ada menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga ada menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Dan yang keempat ada ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Dan yang terakhir ada yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim, dengan pengecualian apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum, dan rasa keadilan itu harus bersifat umum. Terakhir ada rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1 dan 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu atau pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin terdapat pada pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Dan yang terakhir, tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Sekian review hukum pidana pada pertemuan ke-6 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.